Saya mau seharian ini bicara dari perikop yang berbeda-beda dari firman Tuhan untuk mengajarkan kepada kita apa yang Yesus kerjakan. Saya ambil dari cerita Injil yang berbeda-beda. Sekarang kita langsung buka di Markus pasal yang ke-5. Markus 5 ayat 21 ya. Saya curious saja, penasaran makan paginya apa ya tadi. Sudah sempat makan pagi atau belum? Mungkin belum ya, setelah itu baru. Kalau saya hari ini full kerja, jadi saya harus makan. Nah, suatu hari saya punya teman nih orang barat, lihat saya makan nasi pagi hari berkata, "What? You eat rice for breakfast?" Saya bilang, "Oh, ya kan, belum tahu orang-orang Indonesia ya. Kalau kita makan, siapa yang sudah makan? Siapa yang belum makan pagi?" Oh, kurang sensitif saya kalau cerita soal makanan. Maksud saya ngomong begini adalah, pagi-pagi kalau kita tahu kita nanti akan kerja berat, nggak berat sih, melayani jemaat itu sukacita. Tetapi kalau badan kita dituntut untuk bekerja lebih, kita harus makan kuat. Nah, pagi hari juga, pagi-pagi sekarang pukul 7 ini, saya nggak mau kasih firman yang hanyalah ecek-ecek kaki. Mari kita masuk langsung ke firman yang mendalam ya. Nggak ada ibadah satu, ibadah terakhir, nggak ada. Semua ibadah itu bermakna. Saya ajak kita untuk siap-siap mencatat khotbah, mendapatkan firman dan remah. Markus 5 ayat 21 cerita soal Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Berhenti sampai sana dulu, ayat 21 sampai 24 saya jelaskan. Di sini ada sebuah cerita tentang kesembuhan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Berapa ayat sebelumnya di atas sebuah cerita Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dia dari daerah Dekapolis atau 10 kota Yunani yang penuh dengan penyembahan berhala. Itu bukan teritori Yahudi. Karena nggak mungkin kalau orang Israel tulen ada peternakan babi. Ibadah Jumat Agung kemarin, kebaktian terakhir saya sampaikan pesan ini. Bahwa Tuhan Yesus itu mengusir setan dan mengizinkan masuk ke 2000 babi yang harganya mahal sekali. Di Jumat Agung kemarin saya salah hitung, saya underestimasi. Saya bilang babi kalau hidup per kilo 32.000. Saya turun diberitahu sama beberapa pengusaha, beritahu itu harga ayam. Babi 130.000 katanya. Jadi ternyata untuk menyelamatkan satu orang gila, harganya 35 miliar. Kerugian yang diderita oleh pengusaha babi itu kalau hari ini. Bayangin Anda begitu berharga loh. All of you are so precious. Makanya itu kalau sampai ada orang hilang 2 miliar terus bunuh diri, meskipun itu luar biasa. 100 juta, 10 juta, orang kalau susah, 10.000 rupiah juga berharga. Jangan bunuh diri karena materi. Orang gila aja dihargai 35 miliar. Itu tidak sama loh ya, nggak impas loh ya. 35 miliar dihanguskan, tenggelam demi selamatkan orang gila. Berarti harganya lebih dong. Kita ini harganya berapa? Apalagi kalau orang waras, berguna. Tak terhingga. Orang gila aja nggak ada batasnya harganya di hadapan Allah. Yesus mati untuk dia. Dan setelah Yesus pulang dari daerah Gerasa, 10 towns atau 10 kota Yunani itu, Yesus kembali lagi ke teritori Yahudi ayat 21. Waktu Yesus sampai di kalangan orang Israel, berbondong-bondong datang tuh. Semua berdesak-desakan.
semua senggol-senggolan, mengerumuni Yesus. Mereka kerumuni Yesus sebenarnya terus terang bukan karena Yesus itu mereka cinta, tapi mereka ada perlu. Nggak semua orang ikut Yesus karena siapa dirinya, tapi apa yang dia bisa perbuat bagi mereka. Sayangnya gitu. Makanya Tuhan Yesus nggak cari pengikut, Tuhan Yesus mencari murid. Karena murid tak akan meninggalkan dia. Dari kalangan orang-orang yang disebut murid pun belum teruji semua. Suatu hari 400 murid Yesus meninggalkan dia di Galilea hanya karena Yesus khotbahnya keras. Bayangin 400 itu hengkang, sisa 12 itu pun masih -1 nanti Yudas Iskariot kemudian harinya. Kalau kita itu hanyalah jadi pengikut, tidak akan awet kok sama Tuhan. Demikian pula gereja kita juga tidak cari pengikut. Buat apa sih brol-brolan, tapi habis itu juga hilang semua. Yang kita cari dan kita jadikan adalah murid. Karena itu kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan, jadilah murid. Karena kita ini diselamatkan. Kita ini berutang budi sama Tuhan. Ayo layani. Ayo involve. Ayo get involved. Ayo kita itu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Yesus menyeberang itu banyak orang mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Lalu ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Wow, jadi seorang kepala rumah ibadat. Rohaniawan dong. Ini the equivalent atau persamaan kata dengan pendeta sebuah gereja di zaman modern. Dia kepala rumah ibadat, tapi dia biasanya kepala rumah ibadat ini adalah kepala sinagoga. Sinagoga itu apa ya? Sinagoga itu kayak gereja kecilnya Yahudi, tempat mereka menyembah Yahweh di situ. Gereja kecil sinagoga itu berisi beberapa kakak, misalnya 7 sampai 10 kepala keluarga, biasanya banyak-banyak cowok sih yang datang. 10 kepala keluarga. Dan ketua ibadat, kepala rumah ibadat itu yang kali ini bernama Yairus, biasanya adalah orang layman leadership atau bukan full timer. Mereka merangkap kerjanya antara sebagai seorang rohaniawan, tapi nggak tentu berkhotbah, karena sinagoga tidak mengundang pengkhotbah. Tapi siapapun yang datang boleh berbicara. Nah itu bedanya dengan gereja perjanjian baru. Dia hanyalah memfasilitasi. Atau orang yang nanti berdoa berkat gitulah ya. Atau yang membubarkan 10 kakak itu ayo pulang ke rumah. Yang meniupkan peluit dimulailah ibadah. Tapi dia juga lah yang mengatur semua keuangan di dalam sinagoga. Jadi juga berfungsi sebagai manajer rumah ibadat itu. Nah supaya kita tahu ya, bahwa Yairus ini kemungkinan besar adalah orang kaya. Karena dia yang mendanai. Beda ya, ini konsep beda sama gereja perjanjian baru. Jadi dia sendiri memfasilitasi, dia membiayai. Jadi dia harus nombok nih ceritanya. Jadi kita harus tahu bahwa Yairus ini wealthy. Ini orang yang mampu. Tapi dia juga orang yang sangat tahu Taurat. Gimana dia bisa atur rumah ibadat kalau dia nggak tahu peraturannya. Karena peraturan Yahudi nggak seperti kita. Kalau kita kan cuma di asyir masuk gitu aja tinggal duduk. Peraturan Yahudi itu ada cuci tangan, cuci kaki. Wah, nggak gampang. Itu ada liturginya. Lalu setelah ini apa yang boleh, apa yang tidak. Orang Yahudi sangat-sangat kosher, sangat-sangat memperhatikan apa yang namanya halal atau haram. Orang Indonesia kurang sensitif kadang-kadang kalau pergi ke Israel. Apalagi di daerah-daerah yang bukan yang non turis gitu ya. Wah, kita bawa sambal. Karena makanan apapun juga kalau orang Indo harus disambali. Kita buka yang sasetan gitu loh, kita taruh. Itu kadang-kadang ya, itu taplaknya pun dibuang akhirnya. Kalau ke tempat yang kosher gitu. Kecuali kalau tempat turis-turis gak apa-apa. Mereka udah biasa. Tapi tempat-tempat yang begitu, waduh, kita kurang sensitif. Karena kita ini gereja perjanjian baru. Bukan apa yang kau makan yang menajiskan.
Kalau mereka masih dalam mindset perjanjian lama. Saya kasih sedikit pengertian, Yairus ini latar belakangnya apa. Nah untuk seorang Yairus, seorang yang kaya, minta tolong di depan umum. Yesus tolong anakku. Satu, pasti dia sudah desperado, dia putus asa. Dia pasti sudah coba dokter macam-macam. Selain itu gengsi dong. Gengsi lah. Makanya itu dia gak berani sih suruh orang pesuruh datang panggil Yesus ke sini. Emangnya pendeta bayaran? Dia datang sendiri, sampaikan undangan, itu yang proper. Kalau kita mau ngundang pejabat atau gimana, kita turun tangan sendiri. Saya masih ingat kok, waktu itu ada gereja di Taiwan mau mengundang seorang pembicara, terbang ke Amerika, ngasihkan dengan tangan undangannya. Saya sih beritahu karena sama orang Taiwan, kamu enggak usah gitu sama aku ya. Udah sama-sama orang Asia, saya bilang, udah kita itu sama-sama saudara. Itu pun maksa untuk datang, untuk kasih undangan ke saya waktu zaman saya ke Taiwan. Datang terbang, enggak usah lah, enggak usah repot. Pokoknya tanggalnya berapa gitu. Saya orangnya praktis kok. Ya. Dari sisi kita jangan mau dilayani ya. Anak manusia, Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia cuci kaki. Saya enggak mau diperlakukan begitu. Kita enggak boleh gila hormat apapun profesimu. Sekaya apapun jangan pernah gila hormat. Sepowerful, setinggi apapun pangkatmu, jangan pernah gila hormat. Tapi dari sisi yang menghormati, tolong jalan 2 mil. Tapi kalau saya sendiri kalau saya yang mengundang, saya pasti akan datang. Saya nggak mungkin akan cuma pesuruh, dah sampaikan. Saya nggak mungkin. Saya pasti akan turun tangan. Saya turun sendiri, datang sendiri, dan permisi. Dari sisi yang dihormati, jangan gila hormat. Dari sisi yang menghormati, jalan 2 mil. Jangan jadi orang yang meremehkan orang lain. Baik mereka itu orang biasa atau orang luar biasa, jangan pernah remehkan orang. Dan Yairus ini, coba lihat, orang ini rendah hati sekalipun dia itu berada. Coba kalau Anda baca, sikapnya itu loh. Yang kita nggak renungkan seringkali adalah yang kita abaikan atau lalui, kita hanya lihat mujizatnya. Coba lihat groundworknya. Coba lihat footingnya. Coba lihat kuda-kudanya orang ini. Bukan karena dia worthy, bukan karena dia layak menerima mujizat dari Tuhan. Tapi orang ini rela dan siap untuk totalitas mengejar janji Tuhan digenapi di hidupnya. Dia itu sama Tuhan, Yesus itu sungguh-sungguh orangkan Tuhan. Bahasa ini mungkin kedengarannya aneh ya, kok Tuhan diorangkan. Tapi mengerti maksud saya, orangkan Tuhan, jangan barangkan Tuhan. Jangan bendakan Tuhan. Dia betul-betul orangkan Tuhan. Dia datang dan berkata, would you please help me master? Karena dia humble, dia rendah hati. Tuhan angkat situasinya. Jangan hanya lihat mujizatnya, Tuhan itu bukan sinterklas. Mari kita worship dia. Waktu kita masuk dalam hadirat Allah, jangan hanya tunggu pendeta itu, nanti saya mau minta ditumpangi tangan, kesembuhan terjadi. The whole total experience, seluruh pengalaman memuji menyembah Tuhan. Dari awal cara sikap kita datang, sampai akhir kita pulang, menentukan mujizatmu. Waktu kita datang ke hadirat Tuhan, mengorangkan Tuhan, atau lebih tepatnya, menuhankan Tuhan. Orang gak ngerti, kiranya pokoknya begitu. Tapi dia dari sejak awal dia datang dengan proper pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itulah perbedaannya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan orang yang mencari Tuhan ada maunya. Tuhan itu maha baik. Dia itu sembuhkan semua orang. Orang itu siap atau enggak siap, orang itu baik atau tidak. Tapi kalau kita tahu kebenaran ini, mari kita lakukan. Sebab waktu kita melakukannya, hidup kita pasti akan diubahkannya. Dan datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Wah, tersungkur. Kata tersungkur di sini itu prostate. Maksudnya dia itu fall. Apa ya bahasa Indonesianya, dia itu tersungkur. Jadi bukan hanya berlutut, dia itu tersungkur, itu jidat ke tanah.
di hadapan Tuhan. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Nah, jangan lupa loh, ayat 21 itu banyak orang mengerumuni dia. Jadi ini terjadinya secara publik. Di depan umum dia nggak malu. Ini bukan seperti orang Farisi yang sok suci. Dia tunjukkan postur tubuh, menyembah, memuji, berdoa supaya dikagumi. Orang ini lagi desperate. Orang ini lagi mengalami masalah besar dan dia sedang frustrasi. Anak perempuannya kemungkinan umur 12 tahun akan meninggal dunia. Sakit parah. Jadi orang ini bukan untuk show dia lakukan itu. Bayangin ya, kalau kita itu terlalu banyak mikir tentang diri kita. Misalnya dalam sebuah gereja, siapa yang mau terima Tuhan, berdiri. Wah, kita mau berdiri itu susah kan. Kalau kita mau berdiri itu takut nanti gimana. Orang dilihatin orang gimana. Tapi orang ini gak cuma berdiri, dia tersungkur di depan umum. Orang kalau hatinya itu gelisah, cari Tuhan, cari jawaban, dia gak akan peduli orang lain mikir apa. Ingat Hana, dia gak punya anak. Zaman dulu itu gak punya anak itu aib. Seorang perempuan yang mandul itu dianggap kutuk. Dan Hana ini kan suaminya dia punya 2 istri zaman-zaman itu gak bagus. Tapi zaman perjanjian baru Tuhan dengan tegas lewat kata-kata, lewat tulisan Rasul, hendaklah kamu memperistri 1 orang saja. Ya, sebagai syarat-syarat penilik jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan. Ya semua kita sih, imamat rajani. Tapi waktu Hana lagi dinista, dizolimi oleh istri satunya, suaminya sampai kasihan karena dia gak punya anak kan, dihina, diejek, dia bawa situasi hati itu, dia bawa kondisi hidupnya ke bait suci. Waktu itu ada Nabi Samuel sedang duduk di sana, menjabat sebagai pendeta di rumahnya, di rumah Tuhan. Melihat komat kamit mulutnya sampai Samuel. Eli, saya salah ngomong ya. Bukan Nabi, Imam Eli, bukan Samuel. Imam Eli ini menjabat di sana. Dan Imam Eli itu lihat dia komat kamit mulutnya, karena Imam Eli ini tidak penuh Roh Kudus. Imam Eli ini bukan pendeta yang bagus. Salah paham, salah ngerti. Dikiranya perempuan ini jam pagi-pagi gini kok sudah mabuk. Kok sudah mabuk alkohol nih gimana? Kok sudah high? Gak peduli tuh perempuan. Si Hana berdoa seolah-olah there's no tomorrow. Di bait suci yang berdoa bukan dia seorang, ada banyak orang yang lain mungkin. Dia jadi pusat perhatian tanpa dia merasakan. Dia gak peduli kalau orang lain lihati. Dia komat kamit berdoa minta anak dan keturunan. Waktu Eli tanya sama dia, kenapa kamu mabuk? Hai wanita, aku bukan mabuk. Bapak, Om, aku sedang berdoa kepada Tuhan. Lalu Eli berkata, kamu doa apa? Minta anak, biar Tuhan memberikan kepadamu keturunan sesuai dengan imanmu. Wow, orang itu ya, kalau lagi hatinya cari jawaban sungguhan, kalau orang itu cari Tuhan sungguhan, dia gak akan peduli orang lain mikir apa. Biasanya orang yang menganggap kerohanian itu entertainment, maka dia akan merasa dirinya pusat perhatian. Yairus gak peduli lagi kalau anakmu, mungkin anak sematawayang, anak perempuan, bayangin anak perempuan pertama. Biasanya pasti deket sekali sama papa. Oh pasti erat hubungannya. Ya, bisa manja segalanya, umur 12 tahun. Sakit parah, sekarat mau meninggal dunia. Yang jadi papa gak peduli kekayaannya, gak peduli statusnya. Gak peduli dia orang berpengaruh. Gak peduli dia itu orang yang dianggap rohaniawan. Ya, dia jadi tumpuan nasihat bagi jemaat di rumah ibadat. Dia tersungkur seperti orang berdosa dengan jidat ke tanah dan berkata, Lord, heal my daughter, sembuhkan putriku. Orientasi kita datang ke hadirat Allah itu apa? So that we feel good, look good, supaya kita merasa lebih baik, supaya kita tampak baik, atau kita cari jawaban dalam hidup kita. Itu akan menentukan. Biasanya orang Kristen yang tersinggungan itu masih menganggap kerohanian itu adalah entertainment. Tapi orang Kristen yang mencari Tuhan gak akan tersinggungan. Kenapa? Aku gak peduli. Ya hanya satu yang menjadi kepedulianku, yaitu bertumbuh. Itu perbedaannya. Saya kagum loh dia itu tersungkur demikian rupa.
Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saya ingin Anda memperhatikan ada 4 tindakan Yairus yang patut kita contoh, yang membuat mujizat itu jadi dekat. Ya, kalau kita baca lagi ayat 22 ya, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. There we go, he came. Dia datang. Dia datang ke hadirat Tuhan. Ini yang membuat perbedaan. Dia sesungguhnya datang. He actually came. Dia datang. Kalau kita itu mau ditolong sama Tuhan, ya datang ke Tuhan. Jangan lari dari hadiratnya, jangan menjauh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan. Kok malah menjauh? Saya lihat kalau ada orang itu jatuh dalam dosa, malah justru gak ke gereja. Salah, malah justru datang ke bait Allah. Seperti pemungut cukai itu yang menepuk dadanya dan berkata, aku orang berdosa, dia pulang dibenarkan. Jangan jauh dari sumber pengampunan, malah justru harus pergi ke rumah roti. Ada orang yang kering rohani malah justru menjauhi pertemuan. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah jauhkan dirimu dari pertemuan. Di akhir zaman ini hendaklah kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Aneh loh. Ada orang kalau lagi gesekan dalam pelayanan, lalu meninggalkan, lalu habis itu dia gak terima, diperlakukan demikian, lalu dia malah justru quit. Bukan justru quit, justru minta datang kepada orang yang tepat, minta didoakan, minta dinasihati. Jangan salah langkah. Yairus mengalami mujizat nantinya because he came. Not because he ran away. Karena dia datang bukan karena dia lari. Dia datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu di mana sih? Setiap kali kita, hadirat Tuhan itu ada saat kita berseru kepadanya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Kata diselamatkan itu berarti God came to the rescue atau Tuhan datang untuk menyelamatkannya. Jadi tiap kali saya itu secara private atau secara pribadi, di ruang doa saya, dimanapun lah tempatnya bisa pilih sendiri, apa yang nyaman atau manapun juga, jikalau tidak ada pilihan. Paham maksud saya? Waktu anak-anak saya masih kecil gitu, kita kalau tinggal hotel selalu satu kamar. Kalau lagi bepergian, saya tuh saat teduhnya itu di WC. Kenapa? Karena waktu saya saat teduh kan saya pagi. Anak saya waktu masih kecil, masih 2, belum 3. Waktu kita pergi gitu ya gak usah lah ekstra kamar. Ya paling ekstra bed. Itu pun kalau masih kecil mungil ya bisa tidur di tengah. Kalau ranjangnya besar. Anak istri saya masih istirahat. Saya pagi-pagi hari 5:30, pukul 5 atau jam berapa. Saya masuk ke WC, saya tutup itu toilet seatnya. Ya memang sih gak nyaman. Ya saya tutup toilet seatnya, saya duduk di sana. Duduk di toilet seat tapi bukan di lubangnya. Dan saya sembahyang doa. Kalau saya capek duduk itu saya bisa berlutut, zaman-zaman dulu lutut tidak ada masalah. Saya berlutut dengan toilet seat itu jadi pegangan tumpuan saya. Tapi setelah itu saya langsung mandi. Gak nyaman tapi gak ada pilihan. When I am alone with Christ, waktu saya sendiri dengan Kristus, saya berseru, di situ dia hadir. Itulah hadirat Allah. Waktu saya buka Alkitab saya, dia hadir dalam kebenaran. Setiap kali saya buka halaman Alkitab, dia hadir untuk saya. Dan ketika saya coret-coret Alkitab saya jadi kotor, hidup saya jadi bersih. Atau kalau Alkitab saya bersih, hidup saya jadi kotor. Disinilah Tuhan hadir. Di mana lagi Tuhan hadir? 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, aku ada di sana. Makanya di gereja kita ada yang namanya CG. CG itu tempat pelayanan, tapi juga tempat kehadiran Tuhan. CG itu mesbahnya kita. Mesbah kecilnya setiap anggota gereja Mawar Sharon. Terlibatlah di dalam cell group yang ada atau connect group. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, aku ada di situ. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Apapun yang mereka minta kepada Bapa akan dikabulkannya. Di mana lagi Tuhan hadir? Tuhan hadir saat di atas puji-pujian umatnya dia bertahta. Nah pada waktu ibadah seperti ini Tuhan hadir. Ya, saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja.
Ajar kami memuliakan nama-Mu. Ini dia. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Bahasa Inggrisnya saling melengkapi, tapi ada kata-kata ini. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, waktu kita kumpul kayak gini. As we gather, may we glorify your name. Waktu kita kumpul, mari kita memuliakan Tuhan. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came, O Lord. Knowing well that as our hearts begin to worship, waktu hati kita ngumpul sama-sama menyembah, kita akan diberkati karena kita datang. We'll be blessed because we came, O Lord. We'll be blessed because we came. Di mana Tuhan bertata? Di atas puji-pujian umatnya. Bicara tentang perayaan besar seperti ini juga. He came. Jadi ke gereja dengan tak ke gereja ada bedanya nggak? Sekalipun Tuhan Maha hadir, ada bedanya. Ada bedanya. He actually came. Ini yang membuat Yairus berbeda dengan yang lainnya. Dia datang. Lalu datanglah seorang kepala rumah ibadat yang 22 bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. He humble himself, dia merendahkan hatinya. Bukan hanya dia datang, dia merendahkan hatinya. Ini yang membuat perbedaan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa merendahkan hati akan ditinggikan oleh Allah. Rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikannya. Dan Tuhan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang rendah hati, tapi Tuhan menentang orang yang congkak. Jadi orang yang merendahkan hati terpaksa masuk ke dalam takdir peninggian. Bukan hanya dia datang, dia juga tersungkur di hadapan Yesus. Bukan hanya dia datang, dia juga merendahkan hatinya serendah-rendahnya di kaki Tuhan. Come, humble yourself. Kenapa doa tidak terjawab? Bukan karena Tuhan itu jual mahal atau Tuhan terlalu jauh. Bukan, karena waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita marah-marah. Marah-marah kita atau kecewa, roh kecewa itu sebenarnya akarnya adalah roh angku. Atau kita merasa layak, atau spirit of entitlement, kita merasa berhak. Kenapa sih orang Kristen bisa kepahitan sama Tuhan? Karena dia merasa Tuhan sepatutnya berkati aku. Tuhan ya haruslah ya menolong aku. Nah itu bukan rendah hati, itu namanya kesombongan. Hai manusia, siapakah dirimu sesungguhnya bisa berbicara kepada yang maha kuasa? Tabir itu sudah dirobek dari atas ke bawah itu bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan yang menjangkau kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kita itu harus tahu diri. Kita itu siapa, dia itu siapa. Siapa dia, siapa kita. Nah Yairus tahu sekalipun dia itu bisa saja gede kepala. Karena dia itu orang yang dihargai oleh umat. Dia kepala rumah ibadat. Dia orang kaya juga, orang mampu, orang berpengaruh, orang berkedudukan. Punya posisi tinggi. Tapi when it comes to Jesus, ketika itu bicara soal Yesus, dia tahu diri. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Dan itu adalah ternyata posisi yang advantage, posisi yang menguntungkan doa-doanya sendiri. Posisi keberuntungannya ketika dia tahu dan mawas diri, dia tahu dia siapa, dia tahu Tuhan siapa, disitulah mujizat terjadi dalam kehidupannya. Bukan karena dia layak, justru karena dia gak layak, karena dia tahu dia gak layak, makanya mujizat menjemput dia. Bapak ibu saudara, waktu kita masuk hadirat Tuhan, kenakanlah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selain itu kalau Anda baca lagi, dia memohon dengan ayat 23, lalu dia memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, berarti sekarat, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 23a, dan memohon dengan sangat kepadanya. Bukan hanya dia datang, dia merendahkan hati. 3, dia memohon. Belajar untuk bisa memohon. Kata-kata adalah peluru, jangan sia-sia. Tolong beritahu sama Tuhan, apa yang kau butuhkan dan inginkan. Ucapkan di mulut kita. Kalau kita gak berdoa, kita gak dapat. Atau kalau kita berdoa, lalu kita
ngawur memohonnya, nggak dipikirkan baik-baik dan matang-matang. Karena kalau sama Tuhan itu kita juga perlu orangkan. Sama orang aja kita pikirkan kok mau ngomong apa. Meskipun Tuhan Maha tahu, jangan mentang-mentang karena kita tahu Tuhan itu Maha tahu, maka ya sudahlah pokoknya lu tahu gitu, nggak boleh gitu. Karena waktu kita menaruh dalam kata-kata yang jelas apa yang kita inginkan atau butuhkan, itu bukan hanya untuk Tuhan, karena Tuhan sudah Maha tahu, tapi juga untuk kita, supaya kita bisa keep track, supaya kita bisa follow up doa sendiri. Apakah doa kita terjawab? Dan apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita itu menghargai doa kita sendiri. Ya, karena itu kata-kata bukan perlu ditata atau fasih lidah. Doa itu nggak perlu fasih. Ada orang, waktu saya minta seorang doa, ya doa. Saya nggak bisa doa. Bisa ngomong nggak? Bisa, ya bisa doa berarti. Doa itu bukan fasih lidah. Doa itu bukan kata-kata yang diatur sama Tuhan. Tapi kata-kata dari dalam hatimu. Jadi hatimu harus jernih, mau ngomong apa sama Tuhan Yesus. Yang pasti kalau kita datang dengan rendah hati, kita nggak datang dengan muring-muring dan marah-marah atau menuntut Allah, tapi kita datang dengan sikap hati yang menerima Tuhan. Aku tidak layak, tapi aku tahu Engkau mengasihi aku. Lalu ucapkan permohonanmu. Dia datang, dia merendahkan hati, dia memohon. Sampaikan permohonan Anda. Dan dalam permohonan kita waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita boleh repeat dan ulang loh. Repeat prayer itu boleh sama seperti repeat order. Bukan karena kita kurang percaya, tapi supaya kita konsisten dalam berdoa. Ingat di Getsemani Tuhan Yesus 3 kali berdoa yang sama itu melulu. Sampai murid-muridnya tertidur. Berarti boleh nggak kita repetisi? Boleh. Repeatnya kita itu bukan ragu. Ragu itu gini loh, setelah kita doa, amin. Lalu habis itu, Tuhan dengar nggak ya? Ada orang kan gitu ya? Loh kalau gitu jangan amin. Amin itu artinya saya sudah yakin dia dengarkan. Amin itu tekan tombol send, sudah ada centang 2 di WhatsApp. Itu amin. Kalau Anda belum yakin, jangan bilang amin. Doanya mendingan gini, dalam nama Yesus, udah langsung keluar dari ruang doa. Jangan amin nih. Lalu tanya, Yesus dengar nggak ya? Kalau Anda sudah berkata amin, ya, makanya kalau punya pegawai nama Pak Amin paling enak itu yes man. Amin itu berarti kelar, tinggal dibaca centangnya itu biru atau enggak. Apalagi sekarang ada teknologi udah dibaca pun enggak biru-biru. Tuhan juga punya teknologi itu, Anda enggak tahu dia sudah baca atau belum, Anda cuma tinggal amin, sudah send, sudah selesai. Itu tugas Tuhan setelahnya. Tapi kalau kita repeat lagi, ulang lagi, itu bukan ragu, tapi konsistensi. Ketuk pintu, jangan hanya minta atau cari. Ketuk itu mana ada sih orang ketuk? Tadi aku ke rumahmu loh, iya. Loh, kok aku nggak tahu? Iya aku ketuk pintunya. Loh aku nggak dengar, iya soalnya aku ketuknya cuma sekali. Tok. Wah, sama orang kayak gini nggak niat cari kita. Ketuk pintu tuh knock knock knock, knock knock knock, knock 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 tambah keras, bam 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 bam. Gos, Agos, bam 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 bam, Gos gitu ya. Budi gitu ya. Itu ketuk pintu. Nggak apa-apa konsistensi. Kita minta sama Tuhan berkali-kali, it's okay. Tapi jelaskan dalam kata-kata, Tuhan aku mau apa? Sebab waktu kita taruh dalam kata-kata, kita sendiri langsung bisa ngetes, kita ini Alkitabiah enggak? Tuhan aku minta, musuhku itu kau buat mati hari ini. Nah langsung kita sendiri tertuduh. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuh-musuhmu, paham? Tuhan aku minta Tuhan, gak ada yang mustahil bagimu Tuhan, kasih aku suami orang itu. Firman Tuhan berkata jangan berzina, jangan ingini suami sesamamu, istri sesamamu. Mobilnya pun jangan, keledainya, stafnya, pegawainya. Itu kalau kita lakukan kan gak ada hijek-hijekan. Kalau kita mengucapkan dengan kata-kata, kita langsung tahu doa kita itu sah atau tidak. Tapi selalu ya, sekalipun Alkitabiah, kita sudah bicara Tuhan aku inginnya ini, aku butuhnya ini. Gak apa-apa, jangan hanya kebutuhan, keinginan juga. Waktu Anda sampaikan kebutuhan, keinginan, bla bla bla. Jangan pernah terakhirnya ngasih pengakuan sama Tuhan begini. Sebab engkaulah yang punya kerajaan. Kuasa dan kemuliaan. Maksudnya itu, kalimat itu bukan kalimat klise. Maksudnya, tapi Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu. Lemparkan kembali kepada dia yang menjawab. Anda cuma tekan tombol send aja.
Jangan tentukan Tuhan jawabnya gimana. Sebab jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Semua doa saya dalam rupa permohonan, selalu ujungnya saya sisipkan disclaimer-nya. Selalu saya akan berkata, bukan kehendak Philip yang jadi Tuhan, tapi kehendak Tuhan Yesus. Saya selalu gitu sama Tuhan Yesus. Makanya doa saya hingga hari ini gak tersesat. Dan saya gak tersesat dalam doa saya. Berapa banyak orang Kristen tersesat dalam doanya? Aku udah doa, udah 10 tahun gak dijawab. Tersesat dia dalam doanya. Doa membuat dia jadi kurang ajar. Doa membuat dia jadi salah. Doa gak boleh tersesat. Disclaimer-nya jangan lupa. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Udah, final, selesai. Tahu gak ternyata dari 10 yang saya doakan, 9 terjawab semua. Dan melampaui pikiran saya. 1 dijawab Tuhan, no. Kenapa kok nilai gugurnya sedikit 1? Karena saya tahu firman. Waktu saya berdoa dengan saya tahu Alkitabiah enggak. Tapi orang kalau enggak baca firman, enggak merenungkannya siang dan malam, nanti 9 dijawab no semua. Karena minta istri orang. Nilai gugurnya tinggi. Karena enggak tahu kebenaran. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa belajar sesuatu dari apa yang saya ajarkan ini. Bukan hanya 3 ini sekarang. Satu lagi. Dia datang kan, dia merendahkan hati. Lalu habis itu dia mohon. Yang terakhir, ayat 23, ya, yang kalimat, saya baca lagi lah. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Lalu ini. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Letakkan tanganmu atasnya. Yang keempat, dia beriman. Gak hanya memohon, dia beriman. Meskipun menurut saya ya, imannya agak sedikit kekanak-kanaan. Yairus ini saya anggap dia itu seperti cermin untuk kayak serupa namun tak sama dengan kasusnya perwira Itali yang datang ke Yesus dan berkata, pegawai hambaku sakit. Dalam hal ini hamba itu seperti hamba kesayangannya, jadi seperti anak kandungnya sendiri. Tangan kanannya, kalau hamba itu jangan pikiran kita pekerjaan profesi tertentu. Ini orang kepercayaannya. Orang kepercayaan itu bisa buat kita pusing kepala loh. Bayangin toko kita itu selalu, itu orang kepercayaan, lalu dia kanker mati itu bagi kita itu, waduh, siapa penggantinya? Ya, apalagi ini sudah seperti anak sendiri. Dia berkata hambaku mati. Bedanya Yairus dengan itu orang Itali, orang sekuler, ini orang Yahudi, kepala rumah ibadat lagi. Menurut saya iman dia ini kerdil dibanding iman orang yang tidak kenal Tuhan. Sama sekali tidak tahu Tuhan itu siapa. Ya, orang Itali itu ateis semua zaman itu. Mereka menyembah kaisarnya, Caesar. Mereka itu menyembah politik. Tidak ada Tuhan dalam sistem mereka. Tapi orang Itali itu bisa berkata sama Yesus, hambaku sakit. Kalau ini anaknya. Tapi Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Padahal rumahnya perwira Itali, minimal perwira tengah ini, menengah. Jikalau bukan perwira tinggi siapa tahu. Berarti rumahnya pasti bagus. Ini pejabat negara, pasti rumahnya layak. Dia aja merasa gak layak terima Yesus di situ. Ya ekspresi orang beda kalau Yairus datang secara pribadi. Kalau ini berkata Tuhan jangan, gak usah datang lah. Dia berkata, yang ini berkata, kalau engkau letakkan tanganmu atas anakku akan sembuh. Yang satunya berkata, ucapkan sepatah kata aja. Kalah Yairusnya. Ucapkan sepatah kata aja. Nah, berimanlah. Tapi kalau beriman sama Tuhan itu juga tentukan imanmu pada apa. Aku beriman sama Tuhan lewat tangannya. Hamba Tuhan itu. Ya terjadilah. Tapi ya untung-untungan. Kalau yang datang 10 orang ya bisa. Kalau yang datang 1000 orang. Di tangan hamba Tuhan itu kalau sudah tumangi tangan 1000 orang. Setelah itu tangannya yang harus didoakan. Makanya kalau kita masuk ke hadirat Tuhan itu tentukan juga imanmu. Karena terjadilah sesuai dengan imanmu itu betul. Karena nanti ya Yesus, saya lompat cerita nanti ibadah sekian sih. Nanti saya lanjutkan ini setelah berhenti ayat 24, 25 nanti ibadah berikutnya. Anda akan melihat Yesus sungguhan datang ke rumahnya sesuai imannya. Memang agak telat, anak itu mati dulu. Lalu Yesus letakkan tangan, angkat anak itu, sembuh setelah dia menjamahnya secara fisik atau jasmani. Terjadi sesuai dengan imannya.
Yesus tidak koreksi iman Anda, asal iman Anda dalam Yesus. Asal iman Anda tidak salah. Kalau kita beriman pada sesuatu benda, patung atau apa ya, itu lain cerita. Tuhan berkata dengan jelas di firman Tuhan, jangan membuat bagimu menyerupai patung, menyerupai apapun untuk sujud menyembah kepadanya. Tapi asal imanmu dalam Tuhan, ya terjadilah. Makanya itu iman itu menentukan. Orang ini beriman, Tuhan harus datang. Dan Tuhan harus letakkan tangan atas kepala anaknya atau pada badannya lah minimal atau pegang tangannya. Terjadilah sesuai dengan imannya. Tetapi perwira yang punya masalah yang sama, dia berkata, cukup kau ucapkan sepatah kata. Aku ini atasan, aku juga bawahan. Jadi kalau aku bilang sama bawahanku, karena ini kan angkatan. Semua pasti berkata, siap. Pasti, siap. Gak ada yang berani bantah. Karena kan lain kan, itu kan dunia otoriter, otoritas, harus begitu namanya angkatan. Saya juga bawahan, kalau saya disuruh, saya langsung melaku. Ya, saya langsung jalan. Dan dia berkata, Tuhan aku tahu engkau di atas segalanya, kata-katamu itu sah. Ucapkan sepatah kata, hambaku akan sembuh di rumah. Detik Yesus mengucapkannya, setan itu keluar, penyakit itu pergi. Terjadi sesuai dengan imannya. What is your faith? Imanmu apa? Kemarin di Jumat Agung, di hari Jumat kemarin waktu kita di Surabaya Barat, saya ajak kita semua beriman pada perjamuan kudus itu. Karena itu jauh lebih menyeluruh daripada kalau saya tumpang tangan satu persatu. Karena kemarin yang datang di ibadah di Surabaya Barat, hari Jumat, itu nggak tahu berapa jumlahnya, 10.000? Nggak mungkin kalau saya bisa tumpang tangan satu persatu. Pendoa pun gak bisa langsung lari satu-satu didoain, bayangkan. Oh puji Tuhan, saya percaya waktu jemaat semua beriman terjadi sesuatu. Hari ini juga pagi ini, apapun yang menjadi kebutuhanmu. Mari kita beriman begini. Waktu kita doa sama-sama, di rumah doaku, rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Termasuk doa bagi orang sakit. Waktu nanti kita berdoa bersama-sama, believe. Dengan atau tanpa penumpangan tangan, Anda pasti akan disembuhkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. I want to see Jesus.